Halo, you're watching The Luxury Reports bersama aku Hani. Dan aku Nopai. You're watching The Luxury Reports. Kita akan ngebahas jewelry-jewelry yang mungkin familiar banget buat banyak orang. Karena memang nih jewelry ini banyak banget jadi inspirasi untuk brand-brand lainnya. Dan juga bahkan banyak banget di toko-toko emas. Jadi emang bener-bener sehari-hari kita pasti ngeliat banget ya ibu kita, tante, teman, saudara tuh yang pakai gitu. Dan udah saking banyaknya di setiap toko emas juga pasti ada sampai ya banyak orang yang nggak tahu ya, apalagi yang nggak terlalu into fashion dan luxury brand tuh nggak tahu kalau sebenarnya itu tuh ada desain aslinya dari brand tertentu. Dan gitu. kebanyakan ya ini desain-desainnya tuh udah ada dari sebelum kita lahir, Han. Udah tua-tua banget. Even ada lebih tua juga dari gue. Lebih tua. Jadi udah banyak yang umurnya tuh jauh lebih tua gitu ya. Dari kita saking klasiknya. Dan berarti emang timeless banget ya udah relevan dipakai puluhan tahun. Sebenarnya tuh ada banyak banget, cuma yang kita bawa sekarang, yang kita punya aja itu dari 4 brand. Dari 4 brand. Oke, yang pertama nih, sering banget banyak banget yang pakai. Ini adalah Love Bracelet dari Cartier. Bentuknya seperti ini, kayak simple banget, banyak skrup-skrupnya gitu ya di sekeliling. Ada versi yang pakai diamondnya pastinya dan juga versi yang lebih besar. Dan lucunya ini tuh dulu dijualnya as a pair gitu karena emang buat couple gitu kan, namanya Love Bracelet. Dan kenapa namanya Love Bracelet? Ini tuh sebenarnya ya cara bukanya, cara pakainya tuh harus ada screwdrivernya gini. Jadi ini tuh kan ada yang large, ada nggak ya? Pokoknya ada yang medium, ada yang small. Ini tuh yang small. Sementara kalau yang medium sebenarnya tuh bisa dibuka dua-duanya. Jadi dipretelin gitu gitu. Dan kalau pakai ya udah harus sambungin dan di screw lagi gitu dua-duanya. Jadi nggak bisa pakai sendiri. Memang harus dipakein sama pasangan gitu kan. Dan karena ribet makainya, jadi emang it's meant to be worn every day, kayak udah yang buka copot sampai gitu ya. Nggak pernah dibuka-buka lagi gitu. Dan gue sih suka banget ya sama di idea gitu, karena kan memang kita beli barang, apalagi kalau udah mahal gitu kan maunya emang yang bisa dipakai cost setiap of wear-nya hari. mesti worth it ya. Iya, cost of wear-nya jadi worth it banget gitu. Dan ini tuh kelihatan banget sih biasanya kalau yang buatan toko emasnya gitu ya. Cuma ada kaitannya gitu. Atau ada yang model tuh kayak diklek gitu ya. Jadi kalau misalnya ngelihat ada yang pakainya tuh kok kayak gampang banget, atau misalnya di bagian sini ada kaitannya. Nah, kemungkinan besar itu adalah versi toko emasnya gitu. Dan itu yang menarik kan karena susah dicopot. Jadi kan orang tuh akan pakai terus ya. Gue nggak pernah ngeliat, tapi gue dengar rumornya sampai beberapa airport di Europe itu punya screwdrivernya. Karena kan kita kalau di airport kan mesti ngelewatin tuh scan untuk pemeriksaan keamanan gitu ya. Ada beberapa tuh terutama mungkin yang besar kali ya, itu bikin bunyi gitu. Nah seringkali si gelang ini jadi sumber bunyi sehingga mereka mesti punya screwdrivernya supaya bisa ngebantu untuk ngebuka gelang ini. Berikutnya ini, familiar nggak? Banget ini sih. Familiar banget ya, udah berbagai versi. Ada yang punya gelangnya, ada yang punya antingnya. Aku nggak menuduh terinspirasi sih ya, mungkin emang semua orang sangat suka banget dengan model ini. Mungkin udah pada tahu juga lah, ini namanya Van Cleef & Arpels gitu. Jadi si bentuk ini tuh namanya Alhambra. Nah ini tuh necklace-nya yang klasik banget. Ini namanya tuh vintage Alhambra. Tapi itu tuh bukan berarti dia tuh vintage ya. Sebenarnya emang namanya aja vintage Alhambra. Nah terus ada juga Sweet Alhambra. Kalau Sweet Alhambra itu lebih kecil. Terus kan kalau ini lihat dari si ininya tuh kan mati nih. Nah kalau yang Sweet Alhambra tuh bisa digeser-geser. Ada pasti ada kayak kaitan gitu. Ada versi antingnya juga. Bahkan kalungnya itu, kalung yang pertama dibuat itu justru yang kalau nggak salah tuh 20. Ininya ada 20. Dibikin panjang. Kalau bentuk si clovernya ini tuh udah kayak bentuknya punyanya si Van Cleef ini, Van Cleef & Arpels ini. Sebenarnya klasiknya mereka tuh di awal itu mereka tuh juga bikin watch. Yang terkenal banget dari brand ini adalah jam tangannya yang sangat unik, yang susah dibaca dan very very complicated. Ini tuh stone-nya banyak banget macamnya. Ini tuh namanya malachite, terus ada juga onyx, ada mother of pearl yang carnelian, agate, tiger eye yang warna coklat. Nah terus juga
dia si ininya tuh ada yang white gold, Yeah. ada yang rose gold, tapi setahu aku dia nggak ada dari silver tuh, nggak ada, semua dari gold. Van Cleef & Arpels ini tuh nggak ada tokonya di Indonesia, jadi kalau beli paling deket itu adanya di Singapura gitu. Jadi emang lumayan effort sih ya kalau mau beli ini. Yang ketiga ini dari Tiffany, namanya Tiffany T. Biasanya Tiffany itu lebih kayak jewelry yang kayak kita pakai untuk formal occasion aja, atau yang kayak solitaire aja gitu. Yang T ini kayak salah satu line pertamanya yang bikin dia tuh jadi modern everyday luxury yang benar-benar bisa dipakai setiap hari gitu. Ini tuh didesain oleh di Tiffany director pertama yang perempuan. Jadi emang kayak symbol of empowerment gitu ya. Desainnya itu melambangkan kayak kekuatan, connection, kayak gitu-gitulah. Jadi emang misi besarnya itu si empowerment itu. Terus si T ini of course ada banyak variannya. Kayak cincinnya ini juga ada yang misalnya dua-duanya diamond, ada yang cuma sebelah aja kayak ini. Terus yang juga ini ada gelangnya. Terus ada variasinya juga. Jadi dari bentuk T itu dibikin kayak T smile. Ini juga banyak banget versi kearifan lokalnya ya di toko emas yang Tiffany T smile kayak gini. Jadi kayak ya udah bentuk senyum gitu. Dan ini juga ada yang size-nya banyak banget kalau di Tiffany-nya ya. Ada yang kayak dari kecil banget sampai yang lumayan lebar. Gitu. Nah ininya tuh juga macam-macam tuh, ada yang mother of pearl, ya kan. Terus ada white gold, ada yang silver. Tapi tuh yang silver tuh kayak susah banget katanya ditemuin. Basically terutama di cuma Indonesia di US, sih kayaknya. Kalau di US sih ada, terus rose gold, macam-macam sih. Nextnya kita akan ngebahas brand yang sebenarnya udah hampir ada 200 tahun brandnya doang, which is Hermes. Tapi kita akan bahas tuh nih bentuknya yang ikonik banget. Pasti menurut aku sih orang pasti udah pada sering lihat nggak sih bentuk ini, kayak ada di mana-mana gitu ya, dan sangat identik dengan Hermes gitu ya, dengan Hermes. Nah tuh. Nah yang kayak gini, bentuknya kayak gini. Kalau yang ini tuh sebenarnya motifnya adalah motif si Shandong itu. Iya, Shandong. Kalau yang Farandol itu yang mix antara kecil dan besar gitu. Ternyata Farandol itu nama salah satu tarian di Prancis, tarian daerah gitu. Dan tariannya itu tuh memang akan selalu banyak orang, besar kecil, gandengan tangan, tidak putus gitu. Kalung ini tuh dibikin untuk menunjukkan kebersamaan, connected each other gitu. Ini kan kalung ya, tapi bener-bener ya mau dijadiin gelang kayak di ini nih. Ini juga bisa jadi tas, bel juga bisa bel. Ya. Ini juga bisa buat tali tas gitu, dikaitin. Terus ini ada cincinnya, ada gelangnya. Ini ada kalungnya nih yang satu-satu kayak gini. Antingnya. Gue juga ada tuh antingnya. Awalnya kan dari jewelry tuh, kalau sekarang tuh ada di ready to wear-nya mereka, ada di sabuknya mereka, bahkan ada satu clutch-nya, edgy clutch yang emang si besinya tuh si bentuk ini gitu. So far sih ya sebenarnya banyak ya yang terinspirasi, cuma nih kita mention ada 4 brand dan beberapa model yang memang klasik banget dan iconic banget ya. Kalau terbuat dari emas dan ada diamondnya udah pasti akan lebih mahal daripada yang silver. Nah kayak ini tuh silver nih. Kalau ini tuh silver, tapi kalau ini tuh gold, ini juga gold. Tapi menurut aku sih kalau memang pengen punya sesuatu yang klasik, timeless, bisa diturunkan ke generasi dan ke generasi, ya ini tuh semua worth it banget sih. Oke, jadi itu tadi ya 4 jewelry brand dan desainnya yang udah ikonik banget dan udah jadi banyak inspirasi brand-brand lain atau juga yang ada di toko emas itu. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi ya kita mulai dari 4 ini dulu. Kalau kalian ada ide-ide lain, boleh komen-komen atau kita ngobrol aja langsung di forumnya The Luxury Report.